gimana Natalnya kemarin? Pasti seneng ya ketemu sama kakak, papa, mama, dapat kado Natal nggak? Hari ini kita mau bersukacita, memuji Tuhan bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan kita tuh lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit buat kita, dan selalu ada di dalam hidup kita. Hari ini Kak Sonia, Kak Retna, akan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama adik-adik di rumah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri semua. Yuk kita sebelum memuji Tuhan hari ini kita mau berdoa dulu, tapi jangan lupa yuk semuanya berdiri ya, kita mau berdoa. Mari Kak. Ya. Ayo adik-adik semua duduk yang manis, semua dilipat tangannya, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, sebagaimana kami ada kami tahu semua itu karena Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan, pagi ini kami mau memuji menyembah Engkau, biar Engkau memberikan kepada kami sukacita yang melimpah, sehingga kami boleh memuji menyembah-Mu dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama, kita menyanyikan pujian ini. Yuk. Nah, semangat ya adik-adik, tepuk tangan di sana ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Yaitu siapa? Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia siapa adik-adik? Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, sekali lagi katakan adik-adik. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yuk beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji Tuhan. Masih semangat adik-adik? Kalau semangat kita yuk kita sama-sama tepuk Tuhan Yesus ya Kak, biar lebih semangat ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi, kayaknya masih ada yang sambil minum susu nih Kak. Ada yang sambil garuk-garuk nih Kak. Apa jangan-jangan belum mandi ya adik-adik? Yuk sekali lagi ya, biar lebih semangat. Yuk kita tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Yuk kita sama-sama puji Tuhan sekali lagi yuk. Semangat.
penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami semua. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, ajar kami, persiapkan hati kami menjadi ladang yang subur buat benih-benih firman-Mu. Biar benih firman-Mu yang ditaburkan akan tumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Saya percaya adik-adik kabarnya luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, kakak juga mau ngucapin selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Saya yakin di tahun yang akan datang Tuhan akan bekerja lebih lagi buat kita semuanya. Amin adik-adik. Oke adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak usah bersedih kalau sampai saat ini kita belum bisa ketemu langsung. Adik-adik belum bisa kemana-mana dengan bebas. Tapi adik-adik gak usah bersedih. Tidak ada yang tahu adik-adik pandemi ini kapan akan selesai. Tidak ada yang tahu bulan apa, tanggal apa pandemi ini akan selesai. Tetapi yang kakak tahu, adik-adik pasti sudah kangen banget pergi ke sekolah minggu, ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak sekolah minggu, dan ketemu semuanya untuk memuji menyembah Tuhan bersama. Dan kakak tahu pasti adik-adik juga sudah pengen sekali sekolah, ketemu teman-teman, belajar bersama, ketemu bapak ibu guru. Dan satu lagi kakak tahu adik-adik pasti pengen banget pergi ke suatu tempat yang adik-adik mungkin sudah rencanakan dari awal, tapi sampai saat ini belum terlaksana. Tapi adik-adik gak usah khawatir, badai pasti berlalu, virus corona pasti akan berlalu di dalam nama Yesus. Amin adik-adik. Amin adik-adik. Oke ya adik-adik ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, kita harus mensikapi segala sesuatu dengan baik. Berpikir positif, positive thinking. Ayo katakan bersama-sama, positive thinking. Sekali lagi, positive thinking. Oh, baru yang dimijen yang ngomong, yang dijerakah ayo. Positive thinking. Yang diberingin, positive thinking. Oke, luar biasa semuanya ya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya sama Tuhan harus punya pikiran yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tetap belajar percaya sama Tuhan. Karena rencana Tuhan buat kita semua ini baik adik-adik adanya. Tuhan tidak pernah merencanakan segala sesuatu buruk buat anak-anaknya. Tetapi yang kita tahu, kita percaya sama firman Tuhan, sama janji Tuhan, bahwa rancangan indah Tuhan telah sediakan buat kita semuanya. Amin. Amin adik-adik. Oke ya. Nah sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik gini. Kalau sampai saat ini kita masih stay at home, kita harus di rumah, kita harus belajar di rumah, kita harus ibadah di rumah, dan kita pun harus taat sama peraturan pemerintah, peraturan kesehatan. Setiap hari kita harus pakai masker kemana-mana, kita harus jaga jarak, harus sering mencuci tangan dan sebagainya. Sepertinya ribet untuk kita lakukan adik-adik. Tetapi kita sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan, pasti tidak ada masalah untuk melakukan itu. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik ya, pada zaman dahulu ternyata ada tokoh-tokoh Alkitab adik-adik yang waktu itu pernah mengalami juga seperti kita, stay at home ya. Tapi untuk tokoh yang satu ini bukan stay at home adik-adik, tetapi stay di dalam perutnya ikan adik-adik, ikan besar. Ayo adik-adik pasti sudah menebak ini, siapa ini. Pasti udah pada tahu ya. Udah tahu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, pada waktu itu siapa namanya?
Yunus. Nah, Yunus adik-adik. Waktu itu Yunus pernah juga stay di dalam perut ikan besar. Kalau kita saat ini mungkin stay at home baru sekitar 10 bulan lebih ya, 10 bulan. Cukup lama adik-adik. Tetapi kalau Yunus ini stay at perut ikan cuman berapa? 3 hari 3 malam adik-adik. Kira-kira pilih yang mana? Mau stay at home selama 10 bulan atau stay di dalam perut ikan 3 hari? Pilih yang mana? Nah, pasti nggak ada yang milih ya. Pasti nggak ada yang milih. Tetapi Tuhan telah jadikan semua ini dan harus kita pilih adik-adik. Akhirnya kita sampai saat ini masih stay at home. Nah, kalau Nabi Yunus ini adik-adik, dia tinggal di perut ikan selama 3 hari. Mungkin adik-adik semuanya sudah tahu kenapa Yunus kok sampai di dalam perut ikan itu, kenapa? Adik-adik pasti sudah pada tahu semua ceritanya ya, kenapa sampai begitu. Tapi yang kakak mau ceritakan ke adik-adik hari ini adalah waktu Yunus di dalam perut ikan itu dia lagi ngapain adik-adik. Alkitab mencatat adik-adik, atau sebelum kakak kasih tahu, ada yang mau jawab? Ngapain aja Yunus di dalam perut ikan? Jalan-jalan di dalam perut ikan? Atau dia main game? Atau dia lagi nonton TV? Tidak adik-adik. Alkitab berkata bahwa Yunus selama 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan mengucap syukur dan berdoa adik-adik. Seperti lagu tadi adik-adik ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus tetap mengucap syukur. Ya, seperti lagu begini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, siapa? Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap berkata, Tuhan selalu baik. Katakan, Tuhan selalu baik. 1, 2, 3. Tuhan selalu baik. Belum serentak, sekali lagi katakan, Tuhan selalu baik. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan itu tetap baik kepada kita semuanya. Nah, adik-adik, mungkin secara manusia, siapa namanya? Yunus adik-adik, susah untuk mengucap syukur dalam keadaan seperti itu. Di dalam perut ikan adik-adik, kira-kira gelap atau terang adik-adik di dalam perut ikan? Tentunya gelap adik-adik ya. Gak ada lampu, gak ada apapun di situ. Gak bisa makan, gak bisa melihat. Dan tentunya di dalam perut ikan baunya gak enak adik-adik. Ikan besar campur sampah-sampah di dalam ikan. Karena ikan kalau yang besar adik-adik, kalau mau makan mangsanya, dia langsung buka mulutnya, langsung disedot. Jadi semua benda-benda yang ada di laut, adik-adik ya, masuk ke dalam perut ikan. Termasuk Yunus pada waktu itu. Sangat menyedihkan adik-adik. Sangat tidak mungkin di tempat seperti itu si Yunus bisa mengucap syukur pada Tuhan. Itu hal yang berat sekali. Tetapi Yunus mau lakukan itu adik-adik. Tapi Yunus bisa melakukan itu. Tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa adik-adik? Karena ketaatan dari Yunus adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik, kira-kira
kalau di dalam perut ikan itu terus berdoanya gimana ya? Kira-kira duduk atau sambil tiduran atau gimana kira-kira adik-adik? Karena di dalam perut ikan dia akan terbang-terbang mengapung campur sama air adik-adik. Ya kalau namanya berdoa itu di mana saja bisa adik-adik. Adik-adik juga seperti itu. Dimanapun kita berada, kita nggak ada masalah untuk berdoa. Di rumah, di dalam perjalanan, dimanapun kita berada, Tuhan selalu berkenan untuk ditemui adik-adik. Kita nggak usah melihat jawaban doanya, tetapi yang penting yang perlu kita lakukan adalah tetap berdoa. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita begini. Waktu itu kakak pulang kerja, malam-malam naik motor, habis hujan, jalanannya gelap adik-adik. Nah, kakak naik sepeda motor, gitu. Kakak nggak tahu di situ ternyata habis hujan ada lumpur adik-adik. Kalau orang naik motor nginjek lumpur, licin, apa yang akan terjadi? Pasti akan jatuh adik-adik. Nah, kakak sudah hampir jatuh, tetapi kakak bilang begini, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya nggak jadi jatuh adik-adik. Jadi doa kakak detik itu juga didengar dan dikabulkan oleh Tuhan adik-adik. Nah, seperti juga si Yunus adik-adik. Dia berdoa terus selama 3 hari 3 malam. Akhirnya mukjizat terjadi atas Yunus adik-adik. Akhirnya Yunus dikeluarkan, dimuntahkan dari perut ikan adik-adik. Akhirnya Yunus bisa kembali menghirup udara segar di luar adik-adik. Yang tadinya harus menghirup udara di dalam perut ikan yang luar biasa nggak enaknya adik-adik. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan sedang menguji Yunus adik-adik ya. Karena awalnya Yunus tidak taat, akhirnya dihukum Tuhan. Akhirnya dia mengalami pertobatan di dalam perut ikan adik-adik. Akhirnya Yunus menjadi seorang penginjil yang luar biasa yang diutus oleh Tuhan. Begitu luar biasa adik-adik. Kalau kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah adik-adik ya. Amin adik-adik. Amin adik-adik. Mau mengucap syukur? Mau mengucap syukur? Oke. Nah adik-adik, kalau kita tadi sampai saat ini masih stay at home, terus Yunus stay di perut ikan adik-adik. Ada satu lagi adik-adik, seorang nabi yang luar biasa. Dia stay-nya di mana ayo? Stay di dalam bahtera selama kurang lebih 1 tahun adik-adik. Nabi Nuh, dia harus tinggal di dalam sebuah perahu raksasa, sebuah bahtera besar, karena Tuhan yang nyuruh membuatnya adik-adik. Dan waktu itu adik-adik ada air bah yang luar biasa, karena Tuhan sudah geram melihat tingkah laku manusia di dunia ini. Akhirnya Tuhan menghukum dunia ini dengan menurunkan air bah. Tapi di situ ada satu hamba Tuhan yang takut dan nurut sama Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Tuhan utus Nabi Nuh untuk membuat bahtera, sehingga Nabi Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan peliharaannya untuk disuruh memasukkan ke dalam bahtera. Dan selama 1 tahun lebih berlalu, akhirnya Nabi Nuh keluar sebagai pemenang, menjadi bapak segala bangsa, mempunyai keluarga yang baru, mempunyai hidup yang baru adik-adik. Akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Ceritanya dari kakak sampai di sini, saya percaya adik-adik semua biarpun masih kecil harus belajar dari sekarang untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu memang
kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam roh, kita harus hidup mengikuti roh ini adik-adik. Karena firman Tuhan bilang daging itu lemah, tapi roh itu penurut adik-adik. Seperti itu. Nanti sebentar kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Kita akan tutup dulu firman pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baiklah adik-adik yang di rumah yang punya Alkitab, ayo dibuka. Kita sama-sama akan membaca di Markus 14 ayat 38b. Siap ya? 1, 2, 3. Markus 14 ayat 38b. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, Markus 14 ayat 38b. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal dan untuk selalu berdoa Tuhan supaya kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Dan kami belajar Tuhan dari nabi-nabi Yunus, Nabi Nuh Tuhan yang selalu hidup dalam roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup tinggal terus dalam jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dan Tuhan pertemukan kami di waktu yang akan datang dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, kita selama kurang lebih 1 tahun ini kita bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita percaya di tahun depan selalu ada harapan yang baru dalam Tuhan. Masa lalu mungkin tidak menyenangkan, tahun ini mungkin banyak yang sedih atau yang kecewa, tapi kita percaya kita menyambut 2021